pagi adik-adik, ketemu lagi nih kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun masih lewat video ya, adik-adik masih semangat kan buat ikut ibadah? Harus semangat terus ya, karena kan kita mau memuji Tuhan. Nah adik-adik, kakak gak bosen-bosennya nih mau ngingetin adik-adik buat selalu jaga kesehatan. Gimana caranya? Yang pertama, pastinya selalu cuci tangan. Adik-adik abis main di luar, abis pegang barang-barang dari luar, cuci tangan ya. Yang kedua, banyak makan sama banyak minum. Dan yang ketiga, adik-adik kalau bisa jangan sering-sering main di luar ya. Sekolah aja masih libur. Jadi adik-adik mainnya di dalam rumah aja, oke? Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak mau minta adik-adik buat siapin Alkitab, terus kidung ceria, dan yang terakhir, seperti biasa nih, adik-adik siapin persembahan di dalam amplop yang nanti dikumpulin ke mama papa dulu ya, supaya nanti pas kita ibadah bareng-bareng di gereja, adik-adik tinggal kasih ke kakak layan atau ke gereja. Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Kakak undang adik-adik yang sekarang lagi duduk buat bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Adik-adik pasti tahu kan lagunya, ku daki 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 gunung yang tinggi. Tahu dong? Kita nyanyi bareng-bareng ya, pakai gerakan. 1, 2, 3. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, sekarang kita mau berdoa. Sikap berdoanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan Kak Arlinda ya Bapak. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya. Lalu kita buka Alkitabnya dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Sudah? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kita baca bareng-bareng ya. Dari judulnya. 1, 2, 3. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti apa yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, adik-adik, Alkitabnya tetap terbuka. Adik-adik dengerin kakak cerita ya. Nah, jadi adik-adik, surat Petrus ini mau mengajarkan dan juga ngingetin orang yang ada pada zaman dulu, mengingatkan kakak dan juga adik-adik untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus? Karena adik-adik tahu dong kenapa Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia. Nah, adik-adik, kita itu harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Contohnya, kita lagi punya masalah. Adik-adik mungkin pernah mengalami kesulitan belajar pas mau ulangan, atau lagi berantem sama teman atau sama sahabatnya, atau sama kakaknya di rumah, sama adiknya di rumah. Nah, kalau adik-adik pernah mengalami masalah itu, sulit belajar, berantem dengan teman atau keluarga, adik-adik harus memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Supaya kalau adik-adik susah belajar, adik-adik berdoa biar dimudahkan belajarnya supaya cepat mengerti. Nah, terus kalau adik-adik lagi berantem sama teman, sama saudara di rumah, adik-adik juga minta tolong sama Tuhan Yesus supaya didekatkan lagi, supaya tidak berantem lagi. Nah, orang-orang zaman dulu juga dikasih tahu sama Petrus melalui sebuah surat supaya mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Jadi adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak sih merasa males berdoa? Aku males kak berdoa, soalnya apa yang aku doain nggak langsung dapet. Contoh misalnya adik-adik pengen sepatu baru atau pengen mainan baru. Adik-adik tiap hari berdoa dari pagi, siang, sore, malam. Tapi udah seminggu, sebulan, adik-adik nggak dapet mainan barunya. Nah, adik-adik, kakak mau bilang nih sama adik-adik, kalau misalnya adik-adik berdoa, jangan ngomel-ngomel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa sih aku tiap hari berdoa? Pagi aku berdoa, bangun tidur doa, sebelum tidur aku doa. Aku minta sepatu tapi nggak pernah dapet gitu kan. Akhirnya adik-adik merasa, aku males berdoa gitu kan. Adik-adik tahu nggak sih kalau kita males berdoa, nanti Tuhan Yesus sedih. Ya, Tuhan Yesus kan udah menebus dosa kita nih. Kalau adik-adik buat salah, adik-adik buat dosa, Tuhan Yesus maafin. Tapi masa adik-adik mau males berdoa? Terus kalau adik-adik punya masalah,
Kayak yang tadi kakak bilang, adik-adik susah belajar atau lagi berantem. Adik-adik gak mau berdoa sama Tuhan Yesus, gak mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, minta tolong sama mama papa juga boleh. Misalnya adik-adik lagi susah belajar, minta tolong sama mama papa buat dibantu belajar, itu boleh. Terus adik-adik lagi berantem, minta tolong sama mama papa buat didamain, juga boleh. Tapi yang terutama, kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau adik-adik berantem sama orang, sama teman, sama saudara, terus adik-adik berdoa ke Tuhan Yesus, minta pertolongan, nah pasti berikut-berikutnya adik-adik gak akan mau berantem lagi. Karena hatinya itu sudah damai kalau kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Terus kalau adik-adik kesulitan belajar, minta tolong sama Tuhan Yesus. Kita lewat doa ya, kakak yakin deh, gak cuma pada saat belajar hari itu aja adik-adik ditolong, pasti pas ulangan pun adik-adik ditolong. Nah, jadi surat Petrus ini mau ngajarin buat orang-orang zaman dulu, sama seperti kita, buat selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kita lagi punya masalah, kita lagi punya pergumulan, nah, kita lagi punya pencobaan, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Apalagi nih, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita nggak minta tolongnya sama Tuhan Yesus, tapi minta tolongnya sama Google. Cari jawabannya di Google. Buat menyelesaikan masalah ini gimana ya Google gitu. Adik-adik pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin lewat yang lain-lain lah pokoknya. Nggak mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Padahal minta tolong sama Tuhan Yesus itu mudah loh. Cuma lewat doa. Meskipun nggak langsung dijawab. Tapi kalau adik-adik percaya, adik-adik yakin, Tuhan Yesus juga pasti bakal langsung nolong. Nah, orang-orang zaman dulu juga seperti itu adik-adik. Kalau mereka lagi punya masalah, mungkin zaman dulu kan ada perang-perang ya adik-adik ya. Kalau mereka lagi perang atau mereka lagi kesulitan makanan, mereka lagi kesulitan keuangan, mereka itu diingatkan sama Petrus untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan menyembah berhala. Tahu nggak menyembah berhala itu apa? Menyembah berhala itu nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu. Zaman dulu banyak orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, dia nggak akan melakukan itu. Justru ketika dia lagi punya masalah, masalah dalam perang, masalah makanan, masalah keuangan, dia langsung berdoa sama Tuhan Yesus buat minta pertolongan. Nah, kalau misalnya adik-adik juga buat zaman sekarang, kan masalahnya nggak mungkin masalah perang ya, atau umur adik-adik masih kecil nggak mungkin masalah keuangan ya, itu masalah mama papa. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, adik-adik mungkin masalahnya cuma masalah belajar, atau masalah berantem sama temen tetangga atau teman di sekolah minggu, di sekolah. Nah, adik-adik minta tolong sama Tuhan Yesus supaya dideketin lagi, bisa main lagi. Terus kalau adik-adik susah belajar, bisa juga ditolong sama Tuhan Yesus biar langsung lancar belajarnya. Oke? Nah, jadi di dalam surat Petrus ini mau ngajarin seperti itu adik-adik. Walaupun bacaannya banyak, ada 1 sampai 12, intinya adalah kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan bosen berdoa. Jangan marah-marah sama Tuhan Yesus kalau kita belum dapat yang kita mau. Terus jangan juga berdoanya, aku maunya sebelum tidur aja, kata gitu. Atau aku mau berdoanya pas bangun tidur aja. Kan berdoa mudah, adik-adik cuma bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih. Terus adik-adik bilang, ceritain masalah adik-adik apa, adik-adik mau mintanya apa gitu. Pasti Tuhan Yesus dengar. Jadi adik-adik jangan pernah bosan berdoa ya. Jangan pernah bosan buat minta tolong sama Tuhan Yesus kalau adik-adik punya masalah. Nanti kalau adik-adik makin besar, masalahnya makin banyak, harus tetap ingat kata Petrus, berdoa dan minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke ya, kita tutup Alkitabnya dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan nyanyian. Sekarang kita mau respon ibadah, respon firman Tuhan. Kita buka Kidung Cerianya. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 156 yang judulnya Langit dan Bumi akan lenyap.
Sudah? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sekali lagi ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Oke, kita tutup kidung cerianya. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik sikap berdoanya. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik, yang dimana kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun ya Bapa, dalam kondisi apapun. Kiranya kami selalu bersyukur dan tidak menyalahkan Engkau atas segala kesalahan ataupun masalah yang sedang kami hadapi. Walaupun umur kami masih kecil ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu, Engkau selalu menuntun dan menjaga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi gereja Pengharapan Cibinong dan juga gereja di seluruh dunia. Kiranya Tuhan jaga dalam kondisi saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga jaga Kakak Layan dan keluarga mereka, Pak Pendeta, majelis dan seluruh jemaat. Tuhan juga jaga teman-teman kami, kakak kelas ataupun adik kelas. Tuhan jaga mereka dan juga keluarga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan jaga bangsa ini dan semua orang yang ada di dalamnya ya Bapak, dari Pak Presiden, wakilnya, ataupun pemerintah-pemerintah lain dan juga seluruh masyarakat. Tuhan jauhkan segala bencana, segala penyakit yang ada di negara ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan dengan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi kan persembahan taruh dalam amplop ya. Kalau adik-adik udah siapin, nanti dikasih ke mama papa dulu, disimpan di mama papa. Nah, sekarang kita mau nyanyi sebelum kita menutup ibadah ini. Kita mau nyanyi lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Adik-adik tahu kan? Kita pakai gerakan ya. Jadi berdiri. Adik-adik yang lagi duduk, kita berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, kita tetap berdiri ya, karena kita mau berdoa penutup. Nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah hari Minggu ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan kiranya menjadikan kami anak yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus, supaya kami selalu menjadi yang terbaik bagi orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah pelayanan anak. Sampai ketemu minggu besok. Dadah!